Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Elrida Nasution dengan NIM 180403022. Saya merupakan mahasiswi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Ingin menjelaskan tentang transportasi dan distribusi dalam rantai pasok pada manajemen rantai pasok. Yang pertama itu saya akan membahas tentang tujuan manajemen distribusi. Apa sih tujuan manajemen distribusi? Jadi, tujuan manajemen distribusi ialah memungkinkan perusahaan menciptakan kecepatan waktu kirim serta efisiensi yang tinggi dalam jaringan distribusi. Nah, di sini kita bisa lihat jaringan distribusinya di mana dari supplier akan dibawa ke manufaktur. Lalu dari manufaktur akan dibawa ke distributor dan dari distributor akan dibawa ke customer. Faktor yang menentukan produk yang kompetitif di pasar adalah kemampuan untuk mengirim produk ke pelanggan secara tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai dan dalam kondisi yang baik. Kemampuan untuk mengelola jaringan distribusi merupakan komponen yang paling penting di dunia industri. Nah, berikut peran transportasi dalam logistik. Yang pertama itu ada perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas. Pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan moda, vendor, dan pemindahan persediaan masuk dan keluar suatu organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi. Fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah menghantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana mereka akan digunakan. Dan pada prinsipnya, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan. Yang bisa dilihat dari pertama itu service level yang dicapai, kedua kecepatan pengiriman, dan ketiga kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, lalu yang terakhir pelayanan purna jual yang memuaskan. Apa saja fungsi-fungsi dasarnya? Berikut akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi. Yang pertama itu melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Segmentasi pelanggan perlu dilakukan karena kontribusi mereka pada revenue perusahaan bisa sangat bervariasi dan karakteristik tiap pelanggan bisa sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan karakteristik kontribusi tiap pelanggan dapat mengoptimalkan alokasi persediaan, lalu area distribusi dapat mengoptimalkan kecepatan pelayanan. Fungsinya yang kedua yaitu menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Manajemen transportasi menentukan mode apa yang akan digunakan dalam mengirimkan produk-produk ke pelanggan. Tiap mode transportasi memiliki karakteristik, keunggulan serta kelemahan yang berbeda. Contohnya itu saya ambil transportasi laut yang memiliki keunggulan dari segi biaya yang lebih rendah, namun lebih lambat dibandingkan dengan transportasi udara atau naik pesawat. Fungsi yang ketiga yaitu melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Tekanan untuk melakukan pengiriman cepat namun murah menjadi pendorong utama perlunya melakukan konsolidasi informasi maupun pengiriman. Konsolidasi data permintaan dari berbagai regional distribution center oleh center warehouse untuk keperluan pembuatan jadwal pengiriman. Lalu menyatukan permintaan beberapa toko atau retail yang berbeda dalam sebuah truk. Yang keempat itu melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Pertama itu menentukan kapan sebuah truk harus berangkat. Yang kedua itu kita harus tentukan rute mana yang harus dilalui untuk memenuhi permintaan dari sejumlah pelanggan. Fungsi berikutnya yaitu memberikan pelayanan nilai tambah. Proses nilai tambah yang bisa dikerjakan oleh distributor itu adalah proses pengepakan atau packaging.
Lalu proses pelabelan harga. Fungsi selanjutnya yaitu menyimpan persediaan. Jaringan distribusi selalu melibatkan proses penyimpanan produk baik di gudang pusat maupun di gudang regional maupun di toko tempat produk dijual. Lalu fungsi berikutnya yaitu menangani pengembalian atau return. Manajemen distribusi punya tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengembalian produk dari hilir ke hulu dalam supply chain. Pengembalian ini bisa karena produk rusak atau tidak terjual sampai batas waktu penjualannya habis, seperti produk-produk makanan, sayur, buah, dan sebagainya. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang mode transportasi. Pemilihan mode transportasi merupakan permasalahan yang paling penting dalam sistem transportasi dan distribusi. Pemilihan mode transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas, frekuensi, biaya atau tarif, availabilitas, kualitas pelayanan, dan reliabilitas, yaitu waktu pengiriman, variabilitas, reputasi, dan lain-lain. Transportasi itu ada banyak. Pertama itu ada air transport. Air transport merupakan mode transportasi udara yang mempunyai karakteristik kecepatan yang tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. Lalu ada rail transport atau kereta api. Rail transport merupakan moda yang digunakan pada koridor dengan jumlah permintaan yang tinggi, di mana alat angkut kereta api yang berjalan di atas rel. Moda kereta api kurang fleksibel dibandingkan moda jalan karena hanya dapat digunakan bila didukung oleh jaringan infrastruktur rel kereta api saja. Lalu selanjutnya ada mode transportasi truk. Truk merupakan mode yang sangat kental dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Moda truk atau jalan mempunyai fleksibilitas yang tinggi sepanjang didukung dengan jaringan infrastruktur. Lalu ada water transport. Water transport ini kayak kapal. Water transport merupakan moda angkutan yang paling efektif untuk angkutan barang jarak jauh dan jumlah yang besar. Lalu yang terakhir itu ada pipeline transport atau angkutan pipa. Merupakan moda yang umumnya digunakan untuk bahan berbentuk cair atau gas. Pipa digelar di atas tanah, ditanam pada kedalaman tertentu di tanah ataupun digelar melalui dasar laut. Di mode transportasi, supply chain manager perlu memahami kelayakan, keunggulan, dan kelemahan tiap jenis alat transportasi dalam membuat keputusan pengiriman atau distribusi produk. Dalam manajemen transportasi atau pengiriman, dibedakan antara pihak yang memiliki barang dan pihak yang melakukan pengiriman. Pemilik barang disebut shipper, pihak yang bertugas melakukan pengiriman disebut carrier. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dalam mengevaluasi mode transportasi. Beberapa dasar pertimbangan dalam mengevaluasi mode transportasi adalah yang pertama itu dilihat dari sudut pengirim atau carrier. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah biaya-biaya yang terlibat, yaitu biaya alat transportasinya sendiri. Bisa berupa biaya beli atau sewa alat transportasi. Yang kedua itu ada biaya operasional tetap. Termasuk biaya terminal atau bandara yang besarnya tidak tergantung pada volume barang yang dikirim. Yang terakhir itu ada biaya operasional variabel seperti biaya bahan bakar, di mana besarnya biaya tergantung pada volume angkut atau jarak yang ditempuh dalam pengiriman. Pertimbangan selanjutnya ialah dari sisi shipper. Pertimbangannya bisa didasarkan pada pertama itu berbagai ongkos yang timbul pada supply chain, termasuk ongkos tambahan sebagai konsekuensi dari pemilihan mode transportasi tersebut. Yang kedua itu ada biaya persediaan, biaya loading unloading, dan biaya fasilitas atau seperti contohnya gudang dan lain-lain.
Lalu tingkat service level yang diperoleh dan ketidakpastian waktu pengiriman. Perlu dicari trade-off dalam menentukan mode transportasi yang akan dipilih. Masing-masing mode transportasi itu memiliki keunggulan dan kelemahan yang bervariasi. Evaluasi umum berbagai mode transportasi berikut ini dapat dilihat pada layar. Volume yang bisa dikirim pada truk itu sedang, pada kereta api sangat banyak, pada kapal sangat banyak, pada pesawat banyak, pada paket sangat sedikit. Fleksibilitas waktu kirim pada truk itu tinggi, pada kereta api rendah, pada kapal rendah, pada pesawat rendah, paket tinggi. Fleksibilitas rute pengiriman pada truk tinggi, pada kereta api sangat rendah, pada kapal sangat rendah, pada pesawat sangat rendah, paket sangat tinggi. Kecepatan pada truk sedang, pada kereta api sedang, pada kapal sedang, pada pesawat yang seperti kita tahu sangat tinggi, pada paket tinggi. Biaya pengiriman pada truk itu sedang, pada kereta api rendah, pada kapal rendah, pada pesawat sangat tinggi, dan pada paket sangat tinggi. Jadi, jaringan distribusi merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain dan memiliki peran strategis sebagai titik penyalur produk maupun informasi dan untuk menciptakan nilai tambah. Sekian presentasi atau penjelasan saya tentang transportasi dan distribusi dalam rantai pasok. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.